Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan pembacaan skala ukur dan pengenceran. Kelompok 4 terdiri dari Amanda Salsabila Wardatul Amin, Muhammad Rifki, Siti Nurul Fajrin Ramadania, dan juga Raditya Faris Maulana. Tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, mampu melakukan pembacaan skala pada alat ukur, volume, dan massa. Yang kedua yaitu mampu melakukan perhitungan dan pengenceran larutan dengan alat yang telah disediakan. Untuk metode percobaannya, alatnya itu ada satu gelas ukur 1 mili 1 buah. Yang kedua itu gelas piala 1 mili 1 buah. Yang ketiga Erlenmeyer 1 mili 1 buah. Yang keempat kaca arloji. Yang kelima itu spatula. Yang keenam itu labu ukur 50 mili. Yang ketujuh labu ukur 100 mili. Yang ke-8 pipet tetes 2 buah. Yang ke-9 corong kaca. Yang ke-10 yang terakhir itu pipet ukur 10 mili 1 buah. Untuk bahannya itu ada sukrosa sama aquadis. Untuk diagram alirnya, pembacaan skala alat ukur dan pengenceran itu ada 3. Yang pertama itu pembacaan skala. Untuk yang tahap pertama itu dimasukkan aquadis 82 mili ke dalam gelas ukur. Lalu diperlihatkan garis meniskusnya dan catat volumenya. Yang kedua itu dimasukkan aquadis 50 mili ke dalam Erlenmeyer. Ya, terus dituangkan ke dalam gelas ukur apakah sudah akurat atau belum. Lalu dicatat volumenya. Yang ketiga itu dimasukkan aquadis 50 mili ke dalam gelas piala dan sama caranya seperti ke Erlenmeyer dituangkan ke dalam gelas ukur dan dicatat volumenya. Terus yang kedua itu ada penimbangan. Penimbangannya itu ditimbang kaca arloji kosongnya dulu, lalu ditambahkan 1 sendok spatula sukrosa ke dalam kaca arloji. Lalu dihitung berat gula pasir dengan rumus yaitu C sama dengan B kurang A. Terus yang ketiga itu adalah pengenceran. Yang tahap pertama itu dimasukkan 30 mili aquadis ke dalam gelas ukur 100 mili, lalu dituangkan ke dalam labu ukur 100 mili, dan ditambahkan aquadis 30 mili, terus dituangkan larutan gula. Untuk larutan gulanya itu dimasukkan gula pasir setelah ditimbang ke dalam gelas piala yang sebelumnya ditimbang itu, dan ditambahkan aquadis 30 mili, lalu diaduk hingga larut. Setelah itu ditambahkan aquadis hingga batas tera. Untuk tahap ketiga itu ditambahkan 15 mili aquadis ke dalam labu ukur 50 mili. Lalu diambil 10 mili larutan induk dengan pipet ukur 10 mili yang sudah dilakukan oleh pengenceran tahap 1. Lalu ditambahkan aquadis dengan hingga batas tera. Lalu dikocok hingga homogen. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rifki. Oke. Setelah dilakukannya percobaan tadi, maka didapatlah beberapa hasil dari pembacaan skala, penimbangan, dan juga pengenceran. Yang pertama, saya akan menjelaskan hasil yang terdapat di pembacaan skala. Perlakuan yang pada percobaan itu perlakuan yang dilakukan adalah yang pertama, gelas ukur diisi dengan aquadis 82 mili. Dan pastinya skala yang terbaca pada gelas ukur tersebut adalah 82 mili. Dan yang perlakuan kedua, Erlenmeyer diisi 50 mili, lalu dituangkan ke gelas ukur. Dan nilai skala yang terbaca pada gelas Erlenmeyer tersebut, kami dapatkan hasilnya 49 mili, meniskus bawah. Dan perlakuan yang ketiga, gelas piala diisi 50 mili, lalu dituangkan ke gelas ukur. Dan setelah kami lihat skala yang terbaca itu 48 mili, meniskus bawah. Kemudian kita lanjut pada penimbangan. Pada penimbangan terdapat beberapa bahan, 2 bahan maksud saya.
Yang pertama kaca arloji. Setelah ditimbang menggunakan timbangan digital tersebut, kami mendapatkan hasil 37 gram. Dan untuk gelas arloji dan gula pasir itu sebanyak 48,4 gram. Dan totalnya 1,4 gram. Dan pada pengenceran ada beberapa yang diamati. Ada 6 sebenarnya. Dan jumlahnya. Yang pertama, massa gula pasir. Yaitu dari perhitungan C merupakan total jumlah dari hasilnya. Kemudian ada A, berat kaca arloji, dikurang dengan eh, kaca arloji. Maaf. Yang pertama, B kurang A. Itu merupakan kaca arloji tambah gula pasir dikurang dengan kaca arloji tersebut dan didapatkan hasilnya 1,4 gram. Kemudian ada BM gula pasir. Setelah dilihat jumlahnya sebanyak 342 gram per mol. Konsentrasi larutan induk didapatkan hasil 0,041 molar. Kemudian volume larutan induk didapatkan hasil 100 mili, volume pengenceran 50 mili. Dan yang terakhir konsentrasi larutan yang diencerkan. Setelah diencerkan, didapatkan hasil 0,0082 molar. Dan pembahasan akan dilanjutkan oleh saudari Fadli. Pembacaan skala, meniskus merupakan lengkungan pada permukaan cairan yang dekat dengan permukaan wadah atau objek lain. Meniskus bawah itu kurva U pada bagian atas permukaan cairan. Jadi lengkungannya itu ke bawah gitu. Nah, biasanya meniskus bawah ini terdapat pada cairan yang tak berwarna. Meniskus atas, kurva U-nya terbalik pada bagian atas permukaan cairan. Jadi dia melengkungnya kayak menonjol. Nah, meniskus ini paling umum ditemukan pada cairan yang berwarna. Kalau enggak, merkuri kalau yang beningnya. Seperti gambar yang di sampingnya. Di sini kita melakukan perbandingan antara volumetrik alat gas. Ada gelas piala dan Erlenmeyer yang merupakan alat gelas yang mempunyai angka volumetrik namun tidak digunakan untuk mengukur jika dibandingkan dengan gelas ukur yang memiliki ketelitian kurang lebih 0,5 ml. Nah, bisa kita bandingkan di gelas ukur itu 50 mili. Pas, karena ketelitiannya 0,5 mili yang digunakan sebagai alat ukur. Di Erlenmeyer, awalnya 50 mili. Lalu dipindahkan ke gelas ukur dan didapatkan hasil yaitu 49 mili. Lalu pada gelas kimia diukur 50 mili larutannya, lalu dipindahkan ke gelas ukur menjadi 48 mili. Jadi dapat disimpulkan bahwa Erlenmeyer dan gelas piala tidak bisa digunakan sebagai alat ukur yang akurat. Nah, pada penimbangan, di sini kita menggunakan neraca analitik yang memiliki ketelitian dan ketepatan yang tinggi hingga 4 angka belakang koma. Di mana di sini kita menggunakan kaca arloji yang ditimbang sebesar 37 gram massanya, lalu ditambah dengan gula pasir 1 sendok menjadi 38,4 gram. Jadi berat bersihnya gula pasir yaitu 1,4 gram. Nah, di sini massa itu akan tetap, tapi berat suatu benda akan berubah besarnya kalau timbangan tersebut dipindahkan. Jadi sesuai dengan percepatan gravitasi yang ada.
Pada pengenceran. Pengenceran adalah proses penurunan konsentrasi larutan dengan penambahan zat pelarut. Nah, dalam percobaan ini, pengenceran dilakukan dengan mencampurkan larutan induk atau konsentrasi yang tinggi dengan menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Komponen yang terdapat dalam jumlah besar disebut dengan solvent, sedangkan yang terdapat dalam jumlah kecil disebut solut. Larutan induk yang digunakan adalah larutan yang dibuat pada larutan standar dengan konsentrasi yang rendah. Nah, larutan induk ini berasal dari campuran aquades dengan gula yang sebelumnya digunakan pada penimbangan. Lalu diencerkan dengan menambahkan aquades hingga tanda batas 50 ml. Jadi larutan induk itu gula pasir dengan 30 ml aquades, itu disebut dengan larutan induk, dan pengecerannya ditambahkan lagi aquades hingga tanda batas 50 ml pada lampu ukur. Untuk mengetahui konsentrasi larutan induk dan pengenceran larutan induk dapat dihitung dengan perhitungan yang ada di samping. Nah, di mana A-nya itu adalah konsentrasi larutan induk dan B adalah konsentrasi pengenceran. Diketahui nih, massa si sukrosanya yaitu yang udah kita timbang tadi 1,4 gram. BM sukrosa atau MR-nya yaitu 342 gram per mol. Nah, volume larutan induknya itu 10 ml dan volume pengencerannya itu 50 ml. Dalam di perhitungan ini kita makanya liter, jadi yang 10 ml jadi 0,1 dan 50 jadi 0,5 liter. Nah, yang A didapatkan di perhitungan yaitu dengan mol dibagi dengan liternya. Didapatkan hasil yaitu 0,041 molar. Nah, yang B digunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. Dan didapatkan hasil yaitu 0,0082 molar. Jadi, konsentrasi pengenceran atau M2 itu lebih kecil daripada larutan induk, yaitu 0,041 molar. Dan sampailah ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan percobaan dan penguatan pembahasan, kesimpulan yang kita dapatkan adalah pertama, cara membaca skala alat ukur pada volume cair adalah dengan melihat meniskus bawah pada larutan bening dan meniskus atas pada larutan berwarna atau pekat. Massa dapat ditentukan dengan menggunakan alat ukur massa seperti timbangan analitik. Kemudian cara menghitung pengenceran sebuah larutan dapat dihitung bila diketahui massa dan volume untuk mendapatkan molaritas suatu larutan atau konsentrasi yang ada di dalam larutan. Dengan adanya gelas ukur dapat memudahkan ketelitian dalam menghitung volume yang tepat dalam proses pengenceran kali ini. Dan begitu saja kesimpulan dari saya, dan dengan pembacaan kesimpulan ini maka selesailah presentasi dari kelompok 4, dan jika terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.